إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Cukup, فذوقوا cukup. فلن Yakfi. Bu Siti Ma'rifatun Nikmah. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Terima kasih Bu Siti. Muhammad Dhani Hafaz. Lanjut surat An-Nazi'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Yakfi. قالوا تلك إذا Cukup. كرة خاسرة. Cukup, Yakfi. Bu Nurul Jamilah. Dilanjut, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالشاهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى Cukup, فقال cukup, أنا cukup, ربكم الأعلى cukup, Bu Nurul. صدق الله العظيم. Bu Nurul ini jarang baca Quran, Bu ya. Duh, setiap hari. Iya, tapi kok panjang pendeknya coba dibaca diulang. Coba ya lanjut aja enggak apa-apa. Oke. Panjang pendeknya itu kombihuna bila guna izharnya diperhatikan coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Nah, ibratal liman yakhsha. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى Oh, fa iza ja'atit tammatul kubra. Tammatul kubra. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى Wa burizatil jahimu liman yara. وبرزت الجحيم لمن يرى Memnya pendek, memnya pendek. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Sinnya pendek, pendek. Wa nahan nafsa 'anil hawa. ونهى النفس عن Wa الهوى nahan nafsa. Itu huna itu. Non Oke. syiddah. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Cukup Bu Nurul, Jamila cukup. صدق الله العظيم. Dibaca terus Bu ya, Oke. terutama panjang pendek, kemudian ilham bihuna ikhfa'nya diperhatikan. Masih kurang excellent. Oke. Ya, oke. Pak Lukman Hakim, monggo Ustadz, mungkin barangkali di RPP atau di pedagoginya, monggo. Oh, nggih. Terima kasih Ustadz. Pertama kepada Ustadz urutannya apunten. Ustadz Taufik, Ustadz Muhammad Dhani, Ustadzah Nurul Jamilah, Ustadzah Siti Ma'rifatun Ni'mah, kemudian Ustadzah Siti Latifah. Secara umum dulu saja ya. Kami tanya mungkin yang bisa menjawab dengan lebih cepat siapa, sehingga
Nanti kita lebih responsif dan waktu lebih efisien. Seperti halnya kita ketahui bahwasannya dalam pembelajaran bahasa ada maharoh, ada keterampilan-keterampilan yang produktif, kemudian ada keterampilan-keterampilan yang reseptif ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa saja keterampilan yang produktif dan apa saja keterampilan yang reseptif ya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya keterampilan yang reproduktif itu adalah keterampilan maharah kalam, maharah istima, maharah kitabah Ustadz, dan maharah kiroah. Untuk keterampilan yang reseptif, mungkin bukan keterampilan Ustadz yang saya maksudkan, tapi lebih mengarah ke pembelajaran qawaid, pembelajaran mufradat atau pemahaman mufradat seperti itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban masih ada yang salah. Mungkin ada yang bisa membetulkan. Langsung saja. Tadi Ustazah siapa? Siti Ma'rifatun Nikmah. Siti Ma'rifatun. Monggo ada yang bisa meluruskan? Kalau kemampuan reseptif itu seperti yaitu kemampuan menerima, seperti maharah istima, di mana istima itu kan menerima, mendengar dari orang lain. Kemudian yang termasuk juga kemahiran produktif, yaitu maharah kalam, kemudian maharah kalam, maharah kitabah, itu termasuk kemahiran produktif. Adapun maharah istima, kemudian maharah kiroah, kemahiran membaca, itu masuk pada kemahiran produktif, reseptif. Ya, reseptif. Dari Ustadz siapa namanya tadi? Muhammadani. Ustadz Muhammadani. Jadi intinya ini sudah menjadi sistem semua ilmu bahasa, keilmuan, bahwasannya keterampilan berbahasa itu ada dua. Pertama yang produktif ya. Jangan salah pelafalan, tadi keterampilan yang reproduktif. Adanya reproduksi. Produktif di sini adalah maharatul kalam wal kitabah. Anak peserta didik apabila mereka sudah pidato, mereka sudah bisa dialog, berarti dia sudah bisa memproduksi bahasa. Kemudian kitabah, kalau mereka sudah bisa mengarang, mereka sudah bisa membuat cerita, mereka sudah bisa membuat taqdimul qissah, misalnya secara berbahasa Arab, maka dia memiliki keterampilan yang produktif. Apalagi dia bisa membuat karya, lalu dikirim ke sebuah majalah atau jurnal, berarti dia sudah produktif. Kemudian tadi maharah reseptif ya adalah istima wal kiroah. Jadi istima kita menyimak berarti menerima, to receive, menerima. Kemudian juga kiroah. Kiroah itu termasuk di dalamnya adalah masih reseptif ya. Jadi intinya tadi sudah diluruskan oleh Ustadz Muhammadani Hafiz. Kemudian pertanyaan kedua saja kami tujukan kepada Ustazah Siti Latifah. Ada Ustazah Siti Latifah ya, siap? Ustaz. Ustazah Siti Latifah kalau di sekolah yang paling sering menggunakan metode apa?
Discovery learning, Ustadz. Discovery learning. Lalu ada banyak metode di dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa saja yang biasanya diterapkan? Tanya jawab, Ustadz. Ya, terus? Diskusi Ya, terus? dan penugasan. Penugasan. Ustazah kenal metode sam'iyah syafawiyah. Apakah yang dimaksud dengan metode sam'iyah syafawiyah itu, Ustazah? Mendengar dan menjelaskan ya, Ustadz. Sam'iyah, ya. Lalu pelaksanaannya dalam pembelajaran bagaimana? Contoh aksi nyatanya, ya, aksi nyata atau contoh konkretnya. Peserta didik diminta untuk mendengarkan dan atau menyimak apa yang dipelajari itu, Ustadz, kemudian mempraktekkan. Peserta didik itu bisa mempraktekkan setelah menyimak, Ustadz. Kalau dengan kata yang paling simple, thariqah sam'iyah syafawiyah ini bisa disingkat dengan metode dengar ucap, ya. Dengar ucap, sam'un yasma, wa syafawiyah wa yulafis, dengar ucap. Sehingga dengan metode ini siswa terbiasa meniru dari teladan yang diberikan oleh guru-guru atau siswanya yang mahir. Kemudian ada thariqah mubasyarah. Apa yang dimaksud dengan thariqah mubasyarah ini, Ustazah Latifah? Metode secara langsung, Ustadz. Ya, yang dimaksudkan adalah ya misalkan kita langsung seperti ini, Ustadz, hadhihi qalamun. Langsung menunjukkan benda itu termasuk thariqah mubasyarah, Ustadz. Haza qalamun. Oh, Bu Latifah. maaf, Ustadz. Iya, Ustadz. Hadza qalamun. Hadza, Bu. Jangan hadza. Madura, Ustadz. Oh, Afwan. Madura, Pak. Jadi bahasa Arabnya kemaduraan banget, Ustadz. Mana ya. itu juga. Jadi ini asalkan bukan ini gitu, Ustadz. anak buahnya Bapak Din Samsudin, ya. Kalau itu Pak Din Samsudin katanya. Lalu kalau boleh tanya terakhir ini, apa kelebihan dan kelemahan thariqah al-mubasyarah kira-kira? Kelebihannya mungkin siswa itu dapat melihat langsung, Ustadz, apa yang ditunjuk atau ditanyakan sama guru itu. Kemudian kekurangannya mungkin kekurangannya siswa tidak dapat melihat langsung tulisannya itu yang dibaca, Ustadz. Misalnya kolamun gitu, Ustadz, kan cuman di pelafalan saja. Kelemahannya siswa itu tidak dapat melihat tulisannya gitu, Ustadz. Ya, mungkin dari peserta yang lain ada yang bisa menambahkan, kami persilakan. Saya Ustaz. Semoga Ustaz Taufik. Mungkin kelebihan kalau kita menggunakan metode secara mubasyarah, Ustaz, itu siswa akan lebih mudah memahami daripada materi ataupun kosakata yang nanti akan diberikan oleh guru, karena dari situ dari kosakata tersebut siswa ataupun peserta didik bisa mencerna secara langsung ataupun benda yang konkret, sehingga akan menjadikan masukan ataupun insert bahasa ke dalam peserta didik itu. Akan tapi dalam kekurangannya
memang tidak semua benda yang tersedia di sekitar kita itu bisa menjadi metode ataupun media secara langsung yang bisa kita terapkan ataupun bisa kita ajarkan kepada siswa tersebut. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Taufik ya. Untuk selanjutnya kami kembalikan, sebelum kami kembalikan kami sampaikan sedikit saja. Kelebihan dari Thariqah Mubasyarah adalah pertama langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang kegiatan sehari-hari, benda-benda yang kita lihat sehari-hari begitu. Kemudian kekurangannya adalah di antaranya adalah kalau siswa itu amat lemah kosakata, maka dia akan merasa sulit sehingga ada stigma di dalam diri siswa kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit. Jadi stigma ini cenderung negatif kalau seorang menganggap bahwasannya bahasa Arab itu sulit. Kita kembalikan kepada Ustadz Saiful Mustafa. Monggo Ustadz. Syukran Ustaz Lukman Hakim. Baik, nahtu ila ta'limiyah pedagogis ya, langsung ke pembelajaran. Monggo Bu Siti Ma'rifatun Nikmah. Ini Ya, Ustaz. RPP-nya apa yang diupload di LMS? RPP 1 Ustaz tentang Uhibbu al-Ansyitah Ustaz. Uhibbu al-Ansyitah, al-Ansyitah. RPP 1 Ustaz. Baik. Iya. Oke, RPP 1 al-Ansyitah ya, Uhibbu al-Ansyitah. Satuan pendidikannya MI Ustaz. Siap. Nah. Oke. Baik. Apa yang dilakukan Ibu di kelas ya dengan tema Uhibbu al-Ansyitah, ketika ada kegiatan inti, ada penutup. Coba dijelaskan, Bu. Baik Ustadz, untuk yang pertama, dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan awal yang saya lakukan adalah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada peserta didik, kemudian saya mengabsen kehadiran dari peserta didik, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan nanti, lalu saya merefleksi pembelajaran yang sebelumnya Ustadz. Apakah peserta didik itu telah memahami pembelajaran yang sebelumnya saya ajarkan. Misalkan tema sebelum Uhibbu al-Ansyitah ini adalah Uhibbu al-Lughah al-Arabiyah, terkait tentang gramatikal tentang fi'il mudhari' Ustadz. Fi'il mudhari', bagaimana fi'il mudhari' ketika dimasuki dhamir mutasil maupun munfasil. Saya tanyakan terlebih dahulu. Jika mereka sudah memahami, maka saya baru memberi semangat Ustadz. Itu dalam kegiatan pendahuluan. Lalu untuk selanjutnya kegiatan inti Ustadz. Yang pertama adalah karena saya menggunakan discovery learning dan menggunakan pendekatan saintifik, yang pertama yang saya lakukan adalah mengamati Ustadz. Di sini guru menjelaskan gambar terkait tema Uhibbu al-Ansyitah, terkait perintah untuk melakukan sesuatu kepada peserta didik. Setelah guru memberikan mufradat, menjelaskan mufradat dengan cara mufradat tersebut diucapkan guru, murid menirukan, didengarkan, kemudian murid menirukan mufradat yang disampaikan oleh guru. Kemudian supaya murid itu lebih menguasai mufradat yang guru sampaikan, saya memberikan sedikit tambahan berupa lagu yang dibubui dengan mufradat-mufradat yang sudah saya berikan tadi, dimasukkan ke dalam lagu Ustadz, supaya mereka itu lebih cepat menghafal Ustadz. Setelah itu saya memberikan beberapa gambar kepada mereka, kemudian menanyakan mufradat terkait dengan gambar yang mereka lihat. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat sebuah teks sederhana Ustadz. Membuat teks sederhana terkait mufradat yang telah mereka jawab tadi.
Kemudian saya membagi mereka menjadi dua kelompok. Menjadi dua kelompok tersebut, kelompok 1 dan kelompok 2 nantinya mereka akan mempraktekkan hiwar, Ustadz. Mempraktekkan hiwar sederhana, membaca kemudian melafalkannya. Kemudian memberi pertanyaan kepada mereka terkait dengan teks hiwar yang mereka baca tadi. Setelah itu baru saya memberikan beberapa latihan terkait tentang mufradat seperti menggabungkan antara teks sederhana dengan gambar, Ustadz, dengan baik dan benar. Seperti itu, Ustadz. Kemudian pada kegiatan penutup, sebelum saya menutup pelajaran, saya merefleksi terkait tentang materi yang saya jelaskan tadi. Kemudian saya memberikan semangat untuk lebih giat lagi belajar, kemudian baru menutup pelajaran, Ustadz. Seperti itu. Syukran, barakallahu fiik. Ya, saya ingin tahu dari ibu-ibu, bapak-bapak ketika mengajar di kelas. Nanti untuk komentarnya di belakang saja setelah semua selesai. Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Pendahuluan kegiatan inti dan apa tadi penutup, singkat padat Pak ya. Iya. Dalam langkah-langkah pembelajaran ketika membelajar dan menerapkan RPP, terutama saya melakukan temanya apa, salam. Pak? Temanya apa, Pak? Temanya Nuzul Quran, Ustaz. Nuzul Quran wal Aidani. Ini materi ke jenjang SMP ataupun MTS, ya, kelas 9. Enggak, di RPP 1 apa? RPP 1, Ustaz. Yo. Dua tema, Nuzul Quran wal Aidani. Iya, itu di KD-nya, Ustaz. Nuzul Quran wal Aidani. Iya. Satu KD-nya itu. Iya. Terkait langkah-langkah kami dalam pembelajaran, di sini kami guru sebagai memberikan salam kepada siswa untuk memulai proses pembelajaran, kemudian mengajak siswa untuk memulai pembelajaran dengan berdoa, dan kemudian kita sebagai guru menyiapkan siswa dengan mengecek mengecek kelas dan juga kehadiran ataupun presensi daripada siswa, kemudian menanyakan kabar, kemudian mengajak siswa untuk berdoa dan mulai proses pembelajaran. Kemudian sebelum memulai kegiatan inti, kita sebagai guru memberikan penyampaian terkait dengan tujuan materi pembelajaran yang nanti akan diajarkan kepada siswa terkait dengan materi Nuzul Quran wal Aidani. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi pada materi RPP 1 ini kami mengajarkan tentang maharoh qiraah, yang mana siswa diminta untuk mengamati teks yang telah disediakan oleh guru dengan tema Nuzul Quran wal Aidani. Dari situ nanti siswa dapat mengamati teks yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian guru meminta siswa untuk berpasangan ataupun berkelompok kepada temannya dan memberikan sebuah pertanyaan terkait dengan kosakata yang nanti akan diterjemahkan ataupun nanti bisa diartikan dalam sebuah teks tersebut. Kemudian selanjutnya siswa melakukan tanya jawab kepada guru tentang kosakata terkait dengan teks yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian guru memberikan fasilitas bahwasanya dalam setiap kelompok bisa menampilkan apa yang sudah diterjemahkan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti bisa dipresentasikan di depan kelas sehingga nanti masing-masing kelompok bisa melihat hasil ataupun terjemahan daripada teman kelompoknya tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah siswa diberikan pertanyaan terkait dengan teks yang sudah diberikan tadi sehingga siswa dapat memahami ataupun guru bisa melihat terkait dengan pemahaman teks yang sudah diberikan oleh guru tadi. Kemudian di akhir adalah kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup tadi kita sebagai guru memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari oleh guru, kemudian merefleksi dari apa yang sudah dipelajari oleh siswa tadi. Dan di akhir kita mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan juga berdoa bersama-sama.
Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, syukran barakallahu fiik. Pak Muhammad Dhani Hafaz. Silakan. RPP pembelajaran yang saya laksanakan kemarin yaitu materinya tentang As-Sa'ah untuk kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Langkah pertama yang saya lakukan dalam proses belajar mengajarnya yaitu pada pendahuluan mengucapkan salam dan baca doa bersama, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu menyampaikan karena materinya tentang as-sa'ah yaitu tentang jam, memperkenalkan bagaimana menyebutkan jam, kosakata tentang jam, karena kosakata tentang jam itu berkaitan dan berhubungan dengan angka, maka terlebih dahulu direview materi sebelumnya yaitu tentang angka, terutama angka 1 sampai angka 12. Kemudian tentu sebelum pembelajaran baca doa terlebih dahulu, anak-anak diajak membaca doa dan membagi mereka kepada kelompok sehingga nanti saat proses belajar mengajar lebih kepada drilling, praktek, anak-anak praktek tanya jawab bagaimana menggunakan kosakata tentang jam. Tanya kami saatul an dan seterusnya. Dan juga dalam pembelajaran tersebut kita menghadirkan lagu ya, nyanyi yang berkaitan dengan angka dan juga lagu atau nyanyian yang berkaitan dengan jam. Dan itu diputar di tengah dan di akhir. Untuk LKPD, tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak yaitu bagaimana menjodohkan kata atau kalimat dengan gambar yang sesuai, menjodohkan saja. Tentu dalam pengerjaannya berkelompok, tidak mengerjakan sendiri-sendiri sebagaimana dalam praktek dan demonstrasi mengajarkan tentang menyebutkan tentang as-sa'ah tanya jawab tadi. Dan di akhir yaitu penutup, meminta anak-anak memberikan kesimpulan apa saja yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir, kemudian penutup dan doa salam. Kegiatan intinya apa Pak Dhani? Kegiatan intinya pembelajaran materinya tentang as-sa'ah, mengajarkan as-sa'ah kepada anak-anak. Di mana materi tersebut pakai pendekatan apa? Pendekatan discovery learning, karena di dalamnya guru mengajak kepada mengarahkan. Kalau discovery learning itu model pembelajarannya ya, model pembelajarannya discovery learning, pendekatannya apa CTL, apa contextual teaching and learning, apa scientific itu Mas? Scientific karena kita memutarkan audio atau video pembelajaran di dalamnya. Oke. Baik. Bu Jamilah, syukran. Barakallah. Bu Jamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang RPP yang kami gunakan ketika pembelajaran. Kami yaitu di jenjang Madrasah Aliyah kelas 10. Pada kesempatan kali ini yaitu RPP 2, Ustadz. RPP 2 yaitu menerangkan tentang pembahasan tentang qawaid mufrad, musanna, dan jamak. Dalam langkah-langkah pembelajaran, saya pendahuluannya yaitu salam, kemudian mengabsen atau mengkondisikan anak-anak, juga menanyakan kabar bagaimana keadaan kelasnya itu tadi juga. Selain itu, kemudian kami juga memberi motivasi untuk selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran, yaitu kami memberi pertanyaan secara umum tujuan pembelajaran dari bab tersebut itu tadi yang akan dibahas. Kemudian kalau diluruskan tujuan pembelajarannya, kemudian memasuki pembelajaran inti, yaitu kita membaca doa dulu.
Dalam pembelajaran intinya atau kegiatan intinya yaitu kan setiap anak sudah memiliki buku paket itu tadi ya. Selain itu juga sebagai guru juga memfasilitasi berupa slideshow yaitu PPT tentang kawaid itu tadi. Anak-anak diminta untuk memperhatikan, tidak hanya memperhatikan itu tadi, kemudian dihubungkan dengan bacaan yang ada pada bab tersebut, yaitu yang kebetulan pada bab tersebut yaitu tentang fisakan, al-madrasah fisakan. Dalam teks-teks tersebut terdapat beberapa banyak tentang mufrad, musanna, jamak. Kemudian guru membentuk kelompok dua ataupun tiga masing-masingnya untuk bisa menyebutkan mana mufrad, mana musanna, mana jamak. Yang kemudian anak-anak untuk mempresentasikan ke depan tentang apa yang telah ditemukan mulai dari bacaan-bacaan yang telah diamati itu tadi, gitu Ustadz. Setelah itu kita juga memberi motivasi agar anak ini berani untuk beraksi. Beraksi itu yaitu beraksi menyampaikan apa yang telah ditemukan dari bacaan tersebut, disampaikan di depan kelas, di depan teman-teman lainnya. Apabila nanti ada kesalahan, sebagai guru bisa meluruskan ataupun memberi umpan kepada teman lain. Barangkali bagaimana pendapat kalian ini? Apa benar atau salah? Kalau benar kan sudah langsung dilangsungkan. Kalau salah nanti bisa didampingi untuk pembenarannya itu tadi. Kemudian setelah itu juga ada penugasan, Ustadz. Ada penugasan yang tetap tidak terpaku pada bacaan yang ada di buku tersebut. Bisa jadi bisa anak-anak untuk mencari di sumber yang lainnya. Yang penting sesuai dengan bahasan yang ada pada bab tersebut gitu. Masing-masing anak diberi untuk tugas mencari minim 3 contoh dari kaidah-kaidah yang ada. Kemudian sebelum pada penutupan diberi kesempatan salah satu dari siswa atau siapa saja yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran tersebut. Kemudian tetap sebelum berakhir memberi motivasi untuk selalu aktif belajar dan menyampaikan apa yang akan disampaikan minggu depan. Kemudian salam, doa dulu, terus salam. Itu Ustaz. Syukran. Bu Latifah, monggo Bu Latifah. RPP yang diupload di LMS apa temanya? RPP 1 Ustadz. Satuan Pendidikan MI Ustadz. Fikih 1. RPP 1 Ustadz. RPP 1 apa Fikih 1? RPP 1 untuk tingkat MI itu Ustadz dengan tema Uhibbul Ansyito. Masya Allah, Uhibbul Ansyito. Sama dengan Bu Ma'rifah tadi ya? Iya Ustadz, mungkin apa tujuannya? Apa Swiss janjian? Tidak Ustadz, memang RPP 1, 2 dan 3. Tapi ini kebetulan sama satuan pendidikannya Ustadz. Beda. Satuan pendidikannya MI ya? Iya Ustadz sama. Bu Latifah ini mana? Apa waktu ikut mana? itu kemarin sama Pak Gali diminta apa yang terakhir itu Ustadz, jadi ngambil Uhibbul Ansyito saya Ustadz, materi terakhir gitu. Materi terakhir dari semester 1 Ustadz. Ya, dari semester 1, makanya saya nggak ngambil SA karena itu ada di Ad-Darsul Awal Ustadz. Iya. Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Tsani. Ya, Bu Latifah, monggo Bu, bagaimana pendahuluan kegiatan ini dalam menutup coba saya ingin singkat padat Bu. Ya. Yang penting jelas itu loh. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz. Yang di pendahuluan saya membuka salam, memanggil salam, kemudian meminta siswa untuk berdoa. Habis itu menarik perhatian siswa gitu Ustadz. Misalnya seperti dikasih yel-yel, kemudian memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran pada waktu itu Ustadz.
Habis itu kemudian saya membaca tujuan pembelajaran. Setelah membaca tujuan pembelajaran, saya meminta hubungan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari pada waktu itu Ustaz. Seperti sebelumnya itu menggunakan kalimat dari fi'il mudhari dihubungkan dengan mufradat yang ada pada uhibul ansyitoh gitu. Kemudian di kegiatan inti saya meminta siswa untuk mengamati slide gitu Ustadz. Saya di situ menampilkan gambar, kemudian saya menanyakan gambar apa itu, supaya siswa diminta untuk menyebutkan bahasa Arab dari gambar itu. Kemudian setelah itu, setelah ditampilkan beberapa gambar, saya juga menampilkan beberapa mufradat gitu Ustadz. Di situ ada mufradat tentang fi'il, karena itu untuk membuat kalimat nanti ya, untuk bisa membuat kalimat, kemudian saya menampilkan gambar yang ada di uhibul ansyitoh dengan kalimat fi'il. Kemudian saya meminta siswa untuk berkelompok supaya berdiskusi untuk membuat kalimat gitu Ustadz. Dari mufradat yang dipelajari dengan dengan menampilkan dua mufradat dalam satu kalimat. Kemudian setelah itu saya membuat PR dikerjakan di rumah tentang kegiatan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian di penutup saya memberi kesimpulan. Setelah memberi kesimpulan, meminta siswa untuk belajar kembali di rumah supaya yang dipelajari itu lebih diingat kembali Ustadz. Dan diakhiri dengan doa. Syukron Ustadz. Kalau afwan, barakallahu fiik Ustazah Siti. Sekarang Bu Zubaidah, saya ingin dengar bacaan tartil Qur'annya, murattalnya. Setelah itu nanti pertanyaannya sama. Monggo Bu Siti Zubaidah, baca surat An-Naba dulu Bu ya. Mana Bu Ya, Zubaidah? itu laptopnya dari tadi keluar, error itu Ustadz. Apa dak remah karena Dari tadi error Ustadz keluar masuk. Bentar, saya kodenya di grup. enggak usah, enggak Kasihan apa-apa itu wes, dari biarin. tadi Ustadz. Oh, Biarin Orangnya enggak apa-apa wes. Oh, ini ada lagi Ustaz. Taron sekaron. Bu Ini sudah Zubaidah, muncul. silakan baca Al-Qur'annya Bu. Surat An-Naba Bu. Surat An-Naba. Oke. Tartil Bu ya, yang kira-kira kita mendengarkannya itu sampai ngantuk-ngantuk. Gimana Ustaz? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا Shadaqallahul وهاجا Azim. Sampun Bu. Sadaqallahul Azim. Ya. Ya, untuk pedagogisnya, pembelajarannya dijelaskan Bu ya. Pertanyaan sama kok di berenam ini. Bagaimana Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Monggo, dengan RPP yang di-upload di LMS, apa RPP-nya? RPP-nya tentang menyimak dan berbicara, Ustaz. Menyimak dan berbicara. Oke. Enggak, temanya apa Bu? Temanya itu loh. Oke. Temanya tentang as-safar wasiyahah. As-safar wasyaha. Ya Bu, monggo Bu.
pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Oke. Untuk pendahuluan, karena ini nanti tujuannya itu adalah siswa bisa memahami materi tuturan dan bisa mempraktikkan dan juga sekaligus bisa memahami bentuk bagaimana ucapan selamat datang dan selamat tinggal. Maka untuk pendahuluannya itu yang pertama untuk abstraksi kita diputarkan sebuah video tentang sebuah perjalanan ke luar negeri dan ke dalam negeri. Setelah itu ditanya siswa itu kira-kira tentang apa tema hari ini gitu. Akhirnya ketemulah bahwa tema hari ini adalah as-safar wasiyahah. Kemudian setelah itu diputarkan PPT, tayangan PPT, di situ ada beberapa mufradat baru. Kemudian guru memerintahkan untuk menyimak dan menuturkan kembali ya, mengulangi beberapa mufradat. Setelah itu guru juga materi yang kedua itu tentang hiwar. Jadi siswa diminta untuk mendengarkan hiwar. Setelah itu untuk LKPD-nya yaitu siswa menyalin apa yang disimak. Kemudian untuk pengetahuannya yaitu yang pertama menyalin apa yang disimak, kemudian mencari fakta dari teks hiwar. Jadi nanti pertanyaannya itu seputar yang ada di hiwar itu. Kemudian untuk keterampilannya yaitu siswa mendemonstrasikan dialog sesuai yang ada pada materi. Kemudian untuk penutupnya yaitu kesimpulan, yang mana kesimpulan itu berisi dari mufradat-mufradat yang berkaitan dengan as-safar wasiyahah, kemudian ungkapan-ungkapan tentang selamat tinggal dan selamat datang. Kemudian juga siswa merefleksi bagaimana perasaan pembelajaran hari itu, kemudian disampaikan juga untuk rencana pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih Ibu Zubaidah. Dulu ketemu saya itu apa? Bimbingan apa ujian? Ketika tesis itu saya kan pengembangan bahan ajar berbasis Android. Nah, saya waktu itu meminta tolong Ustadz untuk sebagai ahli validasi materi Ustadz di tesis. Terus gimana itu hasil penelitiannya? Dimanfaatkan apa enggak? Alhamdulillah dimanfaatkan Ustadz. Karena kan di sekolah-sekolah itu kan banyak memang kurang banyak rekaman audio. Kan materinya itu cukup hanya di buku saja, belum berupa rekaman. Nah, gitu Ustaz. Itu tingkat apa itu kemarin? Tingkat aliyah. Oh, tingkat aliyah. Ini ada guru-guru aliyah ini selain Ibu? Ada Bu Nurul Jamilah. Bu Nurul Jamilah. Dikasih aja nanti biar manfaat. Bisa. Oke. Terima kasih ya. Ini sharing. Pertama, ini Bapak Ibu menggunakan kurikulum 13 ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. 13. Dari kurikulum 13 itu kan yang inti itu kan di pembentukan karakter ya, di KI1, KI2. Di aspek spiritual, aspek sosial. Ya. Dari berenam ini saya kok nggak lihat sama sekali karakternya yang mana ini. Nggak ada pesan moral, nggak ada karakter. Terus gimana Bapak Ibu nyisipkannya? Di pendahuluan Ustaz. Loh, tadi di pendahuluan itu Ustaz. Di pendahuluan di mana? Di pendahuluan di mana? Yang pertama pendahuluan itu di doa itu Ustaz. Doa berarti kan itu, ada ya. spiritual. Kemudian di inti untuk sikap sosial kan ada kerjasama kelompok itu, misalnya hiwar bersama teman sebangku. Tugas kelompok kan dibentuk kelompok-kelompok itu Ustaz, kan bentuk kerjasama. Dari tugas kelompok itu tadi kan kelihatan mana anak yang ego, mana anak yang merangkul teman, mana anak yang sering kadang netral gitu Ustaz. Kami dalam diskusi juga bisa ya Ustaz. Ya, oke. Kerjasama sikap sosial Ustaz. Ya. Lah katanya pendekatan saintifik. Ya. Pendekatan saintifik itu apa saja?
mengamati, bertanya, menanya, menanya, eksperimen, mengolah informasi, Kolaborasi. kemudian mengkomunikasikan. Komunikasi. paham sampean? Kolaborasi, eksperimen, paham? Insya Allah. Loh, insya Allah Bu Marifah. Coba Bu Marifah itu 5M itu diimplementasikan di kegiatan inti gimana itu? Coba dijelaskan. Observasi dulu, Ustadz. Observasi itu guru kan menjelaskan materi terkait Ibu Alansita tadi kepada peserta didik. Kemudian peserta didik memahami apa yang disampaikan oleh guru, Ustadz. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menanya. Jika peserta didik kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru, peserta didik menanyakan apa yang belum difahami tadi, Ustadz. Kemudian eksperimen mengolah informasi. Tadi kan saya ada memberikan gambar, Ustadz. Kemudian peserta didik menjawab mufrodat terkait tentang gambar yang saya tampilkan. Kemudian lagi teks hiwar. Saya kan memberikan teks hiwar, kemudian saya membagi 2 kelompok tadi, Ustadz. Mereka menuturkan teks hiwar tadi, kemudian mengartikan beberapa teks hiwar jika saya menunjuk salah satu dari mereka. Itu kan sudah mengolah informasi. Kemudian mengkomunikasikan. Peserta didik menuturkan secara langsung terkait hiwar yang dibaca tadi, Ustadz. Kan seperti itu. Oh iya, Bu Marifah. Ya, ini kita diskusi ya. Ini mohon izin Pak Lukman Hakim nanti kalau saya salah dibetulkan ya. Memang ini saya belum pernah mengajar MI cuman secara teori saja. Di MI, di MTS, di Alia ini belum, cuman saya mengkaji secara teori saja. Dan ini nanti kalau kita diskusi. Tujuan PPG ini untuk perbaikan. Tujuan PPG ini untuk perbaikan kita ke depan. Jadi mau ketemu terutama di materi pedagogis ini. Sebelum kurikulum 13 itu direvisi, ya Bapak Ibu ya, perlu diketahui bahwa pendekatan saintifik itu 5M. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Ini sebelum K13 direvisi, ini urut. Guru tidak boleh kacau, tidak boleh. Jadi mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Ini harus urut. Akhirnya 1-2 tahun bergelombang, banyak guru yang protes karena kesulitan ya ketika mempraktekkan saintifik itu ya. Maka terserah, yang penting 5M itu masuk di kegiatan inti. Terpenuhi, ini di kegiatan inti semua. Jadi bukan di pendahuluan, bukan di penutup. Ini kegiatan inti itu ya 5M itu. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Taruhlah contoh tadi, milik Bu siapa? As-Safar Wasyahah, Bu Zubaidah ya. Ya, oke. Ini berarti guru harus menyiapkan video tentang As-Safar Wasyahah. Ya. Atau menyiapkan gambar tentang tema itu. Untuk apa? Untuk diamati. Dan gambar itu tidak boleh ada artinya. Tidak boleh. Kalau ada artinya, tidak hanya pengamatan, tapi anak tidak berpikir. Tidak berpikir. Jadi kalau bentuknya gambar, foto, ya itu tidak boleh langsung menunjuk artinya. Sama gambar As-Safar ditulisi As-Safar. Gambar As-Siyahah ditulis As-Siyahah. Itu tidak bisa di K13 itu. Itu namanya tidak mengajak anak untuk higher order thinking skill. Ya. Tidak mengajak anak untuk mengeksplor, tidak. Karena sudah Bapak Ibu kasih tulisan. Nah, tidak boleh itu. Jadi biarkan anak berkreasi. Oh ini, gambar itu. Salah tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan
video atau gambar untuk diamati. Ya, namanya mengamati. Kemudian menanya, ketika ada yang diamati, tidak ada tulisan as-safar wasiyah, pasti itu akan ramai itu. Pasti akan ramai. Nah, dari situ Bapak Ibu guru menjelaskan namanya menalar. Menalar. As-safar, masalah yaumal nahnu pergi apa? Nadhab ila syati'il bahr. Syati'il bahri. Naam lisyaha wa zahabna wa nadhabu ma'al aila fis safar. Masalah ya. Nah, itu baru Bapak Ibu menjelaskan tentang as-safar wasyaha itu M ketiga, menalar. Menalar. Kemudian mencoba. Ketika mencoba, eksperimen katanya Bu siapa tadi Bu Makrifah, eksperimen mencoba ya. Itu tinggal mencoba apa? Kalau qiraah ya anak disuruh membaca tentang qiraah itu. Kalau bacaannya betul, i'rabnya betul, ya sudah. Kalau kitabah ketika tulisannya betul, khotnya bagus, betul, sudah bagus. Ketika kalam dia bercerita biyamil utla nahnu nadhabu ma'al ailati ila syadil bahr bisyaha wa hunaka nahnu natawal al-ghada ma'al usra minha hunaka alat imam al-mutanawwi'ah minha arus wal khudrawat dan seterusnya. Ini bercerita kalam. Dan harus ada yang maju atau duduk nggak apa-apa, monggo lah itu terserah ya. Tapi harus ada yang mencoba itu. Mengkomunikasikan. Ini menurut saya yang penting ya. Mengkomunikasikan itu pemahaman saya. Ini mohon maaf nanti kalau salah dibetulkan Pak Lukman Hakim. Jadi mengkomunikasikan itu adalah mengkomunikasikan ke KI 1, KI 2, ke aspek spiritual, aspek sosial. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan ayat Al-Quran tentang asyaha was-safar. Kalau enggak ada mencari hadis tentang as-safar was-syaha. As-safar qit'atun minal azab. Kan ada itu, bepergian itu bagian dari azab. Karena risiko di perjalanan. Nah, artinya karena azab, karena risiko qit'atun minal azab, maka ketika bersafar kita harus berdoa dulu. Doa waruma bismillah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Doa berkendali dalam kolipun. Loh, harus sampai ke sana. Itu yang saya maksud karakter itu. Jadi anak-anak enggak boleh asal safar saja, harus baca doa. Sebelum berangkat harus sholat 2 rakaat untuk minta pertolongan kepada Allah agar di perjalanan ini selamat. Keluar rumah saja harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billahil azim. Doa ustafar, dan ketika berdoa maka Allah akan melalui malaikatnya akan menjaga bepergian selama bepergian, baik berangkat sampai pulangnya. Loh, ini kan bagus itu. Tidak hanya safar-safar saja, siah-siah saja, tapi ada karakter muatan yang diberikan kepada murid. Ada pesan moral yang diberikan kepada murid, dan itu yang paling efektif. Bapak Ibu harus mencari ayat Al-Quran yang match dengan tema itu. Kalau tidak ada, cari hadisnya. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, cari qaulul ulama, qaulul umara, qaulul hukama, atau amsal Arabia, peribahasa, monggo lah. Yang penting di situ ada karakter yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang peningkatan karakter dengan belum revisi. Ini harus urut. Tapi sekarang enggak boleh mulai. Ya, tapi yang penting 5M ini terpenuhi karena pendekatan saintifik.
Nah, kalau ibu tidak ada, bapak ibu tidak ada pesan moral, wah ya K13 rasa itu kurikulum sebelumnya itu apa itu? KTSP. 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 Wong kuncinya di muatan moral itu karena apa? Pendidikan itu endingnya adalah di akhlak, tarbiyatul akhlak. Makanya hadis Rasul Berkarakter. al-adab fauqal ilm. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu endingnya muaranya harus akhlak. Semakin orang tinggi ilmu pengetahuannya, semakin akhlaknya baik. Dan seterusnya. Ini yang menurut saya tadi saya belum menangkap dari Bapak Ibu. Mana muatan karakternya ini saya tak cari ini kok nggak ada. Padahal rohnya K13 di situ. Iya. Rohnya K13 di situ. Ya. Apa Bu? Itu Makasih. yang dikomunikasi itu tadi kan kalau penjelasannya Ustadz Sayuful kan menghubungkan, mengkomunikasikan dengan KI 1 dan KI 2 yang atas itu. Betul. Tetapi pemahaman iya, betul. Artinya pemahaman saya secara pribadi, mungkin teman-teman juga, pemahaman saya kalau mengkomunikasikan yaitu terjadinya antara siswa dengan pengajar dengan guru itu tadi tentang bahasan itu tadi, barangkali ada yang kurang jelas atau seperti apa, di situ terjadi diskusi untuk pemecahan masalah itu tadi. Itu yang saya tangkap tentang komunikasi. Iya. Kalau Suaranya putus. Halo. bukan komunikasi malah benal ustadz wal muda tapi mengkomunikasikan tema. Putus-putus Ustadz suaranya. Iya, ini memang wifi-nya. Saya ulangi ya. Jadi pemerintah itu kan ingin, coba Bapak Ibu pahami ya, K13 itu kan ingin ke karakter akhlak moral ya, moral. Makanya KI 1, KI 2 itu kan aspek afektif ya, afektif, wisdan ya, aspek sikap kan gitu. Kalau KTSP dulu kan pengetahuan, artinya yang penting anak pintar dulu. Nanti masalah wisdannya ini, sensitivitasnya nggak jalan, urusan belakang. Sekarang enggak. Jadi pengetahuan itu nomor 2, makanya KI 1, afektif itu diseplit jadi 2, sikap spiritual, sikap sosial. Ya, kan belum itu kan 3, afektif, kognitif, psikomotorik, ya kan itu. Nah, afektif ini disebut sikap spiritual, sikap sosial, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada manusia, kan gitu maunya. Lah terus panjenengan ini menyisipkan muatan karakter itu di mana kalau tidak dikomunikasi itu. Maksud saya itu gini, mengkomunikasikan tema itu dengan KI 1, KI 2. Dengan ini teori yang saya pahami, nanti mohon diluruskan sama Pak Lukman Hakim ya. Kalau itu tidak muncul, maka ya zong K13 ini zong karena apa? Karena di mana posisi peningkatan karakternya kalau tidak diselipkan ya, tidak diselipkan. Makanya menurut saya yang paling pas itu ya harus disiapkan ayat Al-Qur'an atau hadis ya, atau qaulul ulama
di saat kegiatan inti itu dihubungkan dengan tema, kemudian dikasih wawasan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau asyaha, dan ini kalau asyaha harus baca doa dan ini butuh pengetahuan ganda, butuh pengetahuan lebih dari guru, karena dia harus memahami agama gitu. Makanya kenapa K13 itu banyak guru merasa sulit, ya karena dia memahami agama yang kurang, sulit untuk mengkomunikasikan ke KI1, KI2. Karena ini butuh wawasan, butuh keilmuan, Dia harus hafal hadis, dia harus hafal mahfudot. Ketika membaca Al-Quran tidak hanya sekedar baca, butuh itu. Wah, kalau ini luas akhirnya bagus itu. Bagus, tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi di situ ada karakter atau ada akhlak yang tertanam. Ini sebetulnya yang dimau oleh pemerintah. Jadi tidak hanya mengajarkan qawaid tadi apa tadi qawaid Mufrad Musana Jama. Bu Jamila, enggak. Iya, monggo, tapi orang ketika belajar qawaid itu memahami kitab kuning. Ketika orang memahami kitab kuning, maka tingkat keagamanya bagus, akhirnya apa? Kesehatan dia itu baik, nggak pernah mengeluh, jiwanya ini selalu fresh, ya menghadapi masalah ini nggak ada masalah, selalu semangat hidupnya. Orang yang alim, orang yang pintar qawaid, alim, pintar agama, pintar bahasa Arab itu, dia nggak akan mengeluh dalam menghadapi hidup santai. Katanya Gus Dur gitu aja kok repot. Loh iya, sampai ke sana menurut saya ini ya. Ini menurut saya. Artinya analisis saya K13 itu harus sampai kepada pembentukan karakter. Monggo Pak Lukman Hakim dikoreksi. Terima kasih Ustadz. Intinya di sini ada satu tugas kegiatan utama dari kegiatan inti, yaitu mengomunikasikan dalam pembelajaran sehari-hari, seperti halnya yang juga difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Mengomunikasikan bisa bermakna melaporkan hasil temuan. Yang pertama adalah melaporkan hasil temuan, umpama tadi tentang pembelajaran isim jamak. Mereka bisa menemukan isim jamak yang terdapat di dalam Al-Quran misalnya. Kemudian bisa saja pada tingkat selanjutnya adalah menemukan, kemudian menghubungkan antara sisi pelajaran dan ayat-ayat atau integrasi antara ilmu-ilmu yang mereka dapatkan duniawi itu dengan Al-Quran. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Al-Ustadz, sehingga harapan atau tujuannya diantaranya adalah karakter building, pembentukan karakter. Umpama tentang as-safar, kita bisa menemukan sebuah ayat, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin misalnya. Itu adalah mereka mampu berpikir pada tingkat hot, high order thinking skill, ya, dan bisa menghubungkan dengan Al-Quran. Itu diantara tujuan yang amat utama. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab, mereka bisa mencipta karya-karya, makalah-makalah, atau menemukan ya setidaknya makalah-makalah kearaban al-amsal al-arabiyah yang sesuai dengan tema. Cuma ini intinya ini kita kembali kepada berpikir secara falsafi. Pertama berpikir secara ontologis ya, apa dan siapa ya. Kemudian berpikir lebih tinggi lagi, mengapa hal itu harus terjadi. Kemudian berpikir secara lebih tinggi lagi bagaimana hal itu bisa terjadi, dan yang terakhir adalah bisa mengambil manfaat ya dalam masalah epistemologi dari apa yang dilakukan oleh seorang siswa.
Dan tadi disampaikan maharoh itu atau tingkat-tingkat ma'rifi ya. Tingkat-tingkat ma'rifi itu kalau sudah bisa menghubungkan dan tujuannya adalah amaliyah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah contoh begini Bapak Ibu, dalam sekolah kami itu kan ada kegiatan wisata tahunan. Wisata tahunan ini kalau kelas 9 ke Bandung misalnya itu sudah berada di atas 3 hari. Itu sangat disunahkan untuk sholat safar dulu. Jadi kita membelajarkan kepada mereka ini yang paling afdal adalah sholat safar dulu. Lalu membaca doa-doa, bepergian dan lain-lain sebagainya. Intinya seperti itu Ustadz, intinya bagaimana siswa diajak untuk bisa bersikap al-infiali ya, dengan harapan apa ini materi, tidak hanya mengejar materi, tidak hanya materi keilmuan aja, tapi dalam sikap dan karakter mereka terbentuk dengan kuat dan baik ya. Kami kembalikan kepada Barakallahu fiik, Ustaz Lukman Hakim sudah memberikan pencerahan bagi kita. Saya pikir juga tidak terlalu jauh ya, berarti pemahaman saya juga tidak terlalu melenceng. Artinya apa? Untuk K13 itu ya ruhnya di karakter, oleh karena itu Bapak Ibu harus pintar-pintar menyelipkan karakter. Ya. Ini untuk revisi K13 itu 5M ini tidak harus urut sekarang ya. Jadi mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan tidak harus urut, tapi Bapak Ibu harus pintar-pintar menyelipkan pesan moral yang tidak terasa, pesan moral. Ini yang paling penting menurut saya, itu agar adik-adik ini ketika setelah pembelajaran ini tahu, oh ini tidak boleh, ini haram, ini halal, oh ini harus yang saya lakukan, begitu. Jadi tidak hanya tahu tentang as-safar, nahnu nadhabu ila syatil bahr lis-safar, tidak hanya itu. Tapi apa manfaat safar itu? Dan apa resikonya safar itu? Itu menurut saya harus dimunculkan dalam tema, dalam pembelajaran itu. Dan bagaimana ketika kita safar, tadi saya disebutkan oleh Ustaz Lukman ya, bagaimana ketika safar ini ya, tadi itu sebetulnya ketika kita mengkomunikasikan ke KI1 KI2 itu ya tadi itu pemikiran filosofi itu ada epistemologi, ada ontologi, ada satunya apa lagi? Ontologi, epistemologi sama epistemologi. Apa Ustaz? Ontologi, satunya apa? Epistemologi, aksiologi. Aksiologi. Jadi bagaimana kita harus bertindak, apa manfaat tindakan itu, apa hikmah di balik tindakan itu. Wah, ini intinya begitulah. Dan sama dengan ketika kita menulis sebuah publikasi online ya, 5W 1H itu where, when, what, why, dan how, kan itu ya. Jadi di mana, bagaimana, ya, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, mengapa terjadi, dan bagaimana kejadian itu, siapa, nah itu. Ini sebetulnya tidak terjawab beda. Oleh karena itu, setelah kita bertemu ini, banyak hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah agar lebih meningkat. Tujuan PPG itu, lebih meningkat, lebih berkualitas. Sudah jam 5:15, mungkin kita akhiri. Barangkali ada closing statement, Ustadz Lukman. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, saya menitipkan ke Bapak Ibu ya untuk bahasa Arab di satuan pendidikan panjenengan masing-masing untuk serius mengajarkan dari hati ke hati biar diterima oleh hati ya. Jangan terlalu risau dengan rezeki, Allah yang mengatur rezeki ya. Iya, Ustaz. Iya, rezeki itu Allah yang mengatur, tidak bisa dimatikan.
Min haitsu la yahtasib, Ustaz. Ya, 2 kali 2 4, tapi kalau rezeki itu 2 kali 2 bisa 2 juta, bisa 5 juta, dan seterusnya. Sambil jualan di koperasinya, Ustaz. Ya, kalau kurang ingin 10 juta ya utang koperasi. Ya. Ini Cairan kalau Dapat 2 kita kali. kalau bisa bertanya Ustaz, saya Ustaz. Oke. Di mana kita tadi sudah mendengarkan bacaan Al-Quran. Di sini kami menanyakan saja tentang sebuah makna pada Bu Latifah ya. Siapnya ini? Artinya, kan di mana kita dituntut untuk literasi itu bagus. Literasi berarti termasuk di dalamnya adalah terjemahan-terjemahan yang kita baca. Kira-kira apa maknanya ini? Wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Apa ini Ustaz? Gimana Ustaz? Wa nufikha. Wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Ketika sasangkala itu ditiup, maka mereka datang bergelombang. Bergelombang-gelombang, Bu. Tak bantu menjawab, Bu. Ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ini jawabannya terlampau berkembang ya. Pada hari itu sangkakala maka kalian datang berduyun-duyun. Ya, terima kasih. Itu intinya adalah terjemahan umum ya. Sehingga diharapkan dalam membaca Al-Quran kita sebagai guru bahasa Arab ini paham makna yang ada. Al-Quran insya Allah isinya sekitar 78.000 lebih kata ya, sekitar 78.500 kata. Harapannya kita juga kaya literasi minimal terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca. Ada juga numerasi ya, kita juga dianjurkan oleh Al-Quran untuk melakukan numerasi. Nanti aja penghitungan amal di akhir itu kan pakai numerasi ya, dengan sebuah ayat wa kitabum marqum dan kitab